Tuhan. Haleluya. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Kita bernyanyi bagi Tuhan. Biar pujian kita senada dengan surga. Amin. Yes. Kami menari bagi Engkau Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Ya. Bersama dengan malaikat surga-Mu, kami memuliakan Engkau Tuhan, bersorak bagi nama Tuhan Yesus. Yes. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Kasih setia-Mu tak berkesudahan buat kami Tuhan. Yes. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari angkat tanganmu. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Rahmat-Mu tak habis-habisnya buat kami Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan ada ketenangan. Yes. Tinggal dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Terima kasih Bapa. Roh-Mu memberi kami kekuatan. Roh-Mu menuntun jalan kami. Yesus, pegang erat tangan kami. Melangkah bersama-Mu Tuhan. Kami dapat kekuatan baru. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami. Ini rindu kami. Engkau ada buat kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Roh-Mu memulihkan hati kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu.
kami haus akan Engkau Tuhan. Roh-Mu yang memuaskan dahaga kami Bapa. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini yang kami rindukan, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Ada kekuatan, ada ketenangan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita datang kembali kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan masih melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Ada Mujizat dalam Mengucap Syukur. Amin. Haleluya. Kita buka ayat pendahuluan kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya. Ada mujizat dalam mengucap syukur. Apa yang dimaksud ada mujizat dalam mengucap syukur? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini mengajarkan kepada kita untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Kalau mengucap syukur dalam segala hal berarti semua harus kita mengucap syukur, apapun itu. Baik kita mengalami masalah, baik kita saat kita senang, saat kita susah, saat kita berduka, saat kita bersuka cita, kita harus mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kita mengucap syukur apapun keadaan kita. Kita melihat keadaan kita saat hari ini. Pandemi di mana-mana. Minggu-minggu ini kita mendengar pandemi masih merajalela dengan luar biasa. Banyak fasilitas-fasilitas umum tidak bisa dipakai lagi. Orang wisata sudah tidak bisa wisata. Orang jalan-jalan ke luar negeri sudah tidak bisa pergi lagi. Orang sudah tidak bisa pergi kemana-mana seperti sebelum pandemi. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap mengucap syukur. Karena saat kita mengucap syukurlah ada mujizat di situ. Amin. Kita mengucap syukur karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kita melihat dan hari ini kita akan belajar ada 3 hal. Mengapa ada mujizat saat kita mengucap syukur? Kita belajar bagaimana Yesus mengucap syukur. Ketika dia mengucap syukur, ketika dia mengatakan ucapan syukur, disitulah terjadi mujizat dengan luar biasa. Terjadinya mujizat saat kita mengucap syukur pun harus ada respon baik, harus ada kerjasama. Ya. Harus kita membuat sesuatu hal yang luar biasa. Supaya apa? Supaya mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kita buka dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Markus pasal yang ke-6. Markus pasal ke-6 ayat 30 sampai ayat yang ke-44. Mungkin kita sudah sering mendengar cerita ini. Kita sudah sering mendengar kisah ini. Tetapi apakah kita sudah mengerti betul? Ketika kita menghadapi persoalan hidup kita mampu mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur dengan sungguh-sungguh, kita menarik perhatian Allah, kita menarik hatinya Tuhan, dan kita membuat Tuhan itu menjadi terenyuh hatinya, tergerak hatinya. Kita akan belajar. Itu kisahnya adalah judul di sini Yesus memberi makan 5.000 orang. Kisahnya adalah ketika Yesus dan murid-muridnya setelah selesai pelayanan. Mereka sudah lelah, mereka sudah capek, mereka ingin beristirahat. Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke tempat yang sepi untuk bersantai, untuk beristirahat, untuk makan, untuk tenang. Tetapi apa yang terjadi? Yesus melihat ada orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ya, kita lihat ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah orang besar, banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Lihat, yang pertama, supaya mujizat terjadi saat kita mengucap syukur, yaitu mengikuti Yesus, membuat Yesus tergerak hatinya. Lihat ayat yang 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka.
Ketika kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, Yesus akan tergerak hatinya, Yesus akan terenyuh hatinya. Yesus akan berbelas kasihan pada mereka. Lihat, rencana Yesus mau menyepi, rencana Yesus mau menyendiri, rencana Yesus dan murid-murid ingin beristirahat, ingin bersantai. Tetapi apa yang terjadi ketika orang banyak mengikuti dia? Dia tidak tega melihat mereka. Itu pun yang terjadi dengan kehidupan kita saat ini. Ketika kita dengan sungguh-sungguh mengikuti Yesus, kemanapun Yesus pergi kita ikut, apapun persoalannya, apapun masalahnya, apapun tantangannya. Ketika kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, hati Yesus akan terenyuh. Hai anak, apa yang kau inginkan? Yesus akan melihat hatimu. Ketika kamu bersungguh-sungguh mengikuti Yesus, Yesus akan melihat hatimu. Dan Yesus akan terenyuh dan akan tergerak hatinya. Saat kita sungguh-sungguh ikut Yesus, maka banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ayo mulai hari ini, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Percayakan hidup kita kepada Yesus. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Kita mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun persoalan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Tesalonika tadi mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti semuanya kita harus mengucap syukur. Apapun yang terjadi, kita harus mengucap syukur. Harus mengikuti Yesus. Ketika kita mengikuti Yesus dengan benar, dengan sungguh-sungguh, Yesus akan tergerak hatinya untuk menolong kita. Amin. Yesus akan tergerak hatinya ketika kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ada mujizat dalam mengucap syukur. Itu datang pada orang yang tepat. Ketika kita punya problem, ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, datang kepada Dia, Sang Juru Selamat, yang memberikan jawaban pada setiap doa kita. Amin. Datang kepada Dia. Lihat ayat yang ke-35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ya. Murid-muridnya datang kepada Yesus, mereka mengatakan tempat ini sunyi, Guru. Tidak ada makan, tidak ada minuman. Bagaimana kita memberi mereka makan? Itu respon yang baik dari murid-murid. Mungkin ada anggapan orang, oh murid-murid mengeluh. Kalau menurut saya tidak. Justru murid-murid datang kepada Tuhan, datang kepada orang yang tepat, datang kepada gurunya. Mereka tahu ketika mereka menyampaikan kepada Yesus, Yesus pasti akan melakukan hal yang luar biasa. Amin. Ketika kita punya persoalan dalam hidup kita, jangan datang kepada teman kita, jangan terlebih dulu datang kepada tetangga kita, jangan datang kepada keluarga kita, jangan datang kepada bos kita. Jangan ceritakan persoalan kita sama orang lain. Jangan mengadu kepada orang lain. Orang lain akan menertawakan kita. Ketika kita menceritakan semua persoalan kita, semua masalah keluarga kita. Tetapi kita datang kepada Tuhan. Seperti murid-murid kita datang kepada Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan bahwa kita tidak ada makanan, bahwa kita tidak ada minuman, kita tidak sanggup memberi mereka makan. Karena mereka tahu Yesus mampu memberikan solusi kepada mereka. Apapun yang terjadi, Yesus pasti mampu. Hari ini kita akan belajar. Suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ada respon yang baik ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan persoalan masalah kita kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan
Kita datang kepada Tuhan dengan hidup kita, separuh dan sepenuh hidup kita berikan untuk Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan dalam hidup kita. Mungkin belum hari ini, mungkin seminggu lagi belum, mungkin 1 bulan lagi belum, 1 tahun lagi belum. Kita harus terus mengucap syukur, kita harus terus. Sampai kapan kita datang kepada Tuhan? Sampai kapan kita mengucap syukur? Sampai Tuhan datang untuk menjemput kita. Amin. Makanya kita mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur, kita mampu melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, kita mampu menenangkan diri kita. Ketika kita mengucap syukur, kita mampu datang kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, kita tidak akan ngomel, tidak akan marah kepada orang lain. Ketika kita mengucap syukur, kita tidak pernah berteriak kepada orang lain. Ketika kita mengucap syukur, kita mampu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, katakan, Tuhan, ini persoalanku, ini masalahku Tuhan. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup. Ya. Murid-murid merasa sudah tidak sanggup. Berapa ribu orang yang hadir waktu itu, mereka sudah tidak sanggup. Salah satu cara mereka datang kepada Tuhan, dan itu benar, hanya ada 5 roti dan 2 ikan ada pada mereka. Tetapi mereka dengan yakin mereka menyerahkan kepada Yesus. Mereka percayakan kepada Yesus. Ketika kita mempercayakan hidup kita, ketika kita mempercayakan apa yang ada pada kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Amin. Percayakan keluarga kita kepada Tuhan. Percayakan pekerjaan kita kepada Yesus. Apa pekerjaan kita itu? Sebagai apapun kita, seberapapun penghasilan kita hari ini, percayakan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, mengapa terjadi mujizat? Mengapa ada mujizat saat kita mengucap syukur? Ya. Yang ketiga, dengar akan Tuhan. Kita harus banyak dengar pada Tuhan. Kalau kita tidak mau dengar-dengaran, maka tidak akan terjadi mujizat yang luar biasa. Kalau tidak dengar-dengaran, maka tidak akan bisa 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan oleh banyak orang. Ya. Kita lihat ayat yang ke-40. 39-40. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ini respon daripada orang-orang yang ikut Tuhan. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Lihat. Ketika pengikut-pengikut Yesus ini dengar-dengaran, ketika mereka dengar-dengaran, maka mujizat itu terjadi. Coba kalau mereka nggak dengar-dengaran. Ketika disuruh murid-murid, ketika disuruh Tuhan Yesus, mereka duduk berkelompok-kelompok, ya. Maka katanya mereka akan membagikan makanan dan minuman. Ya. Kalau mereka bangga, aduh, di tempat ini mana ada makanan. Kalau mereka tidak percaya, kalau mereka tidak mau dengar-dengaran, apakah bisa terjadi 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberikan makanan begitu banyak orang? Jadi karena mereka dengar-dengaranlah, maka terjadilah mujizat saat itu. Terjadilah mujizat ketika mereka mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Terjadilah mujizat ketika mereka datang kepada Yesus tepat pada waktunya ketika mereka membawa persoalan mereka. Terjadilah mujizat ketika mereka dengar-dengaran. Mereka mendengar suara Tuhan. Mereka mau diarah, mau diatur, mau dididik. Hingga mujizat terjadilah pada waktu itu. Lihat apa yang terjadi ketika mereka melakukan ketiga hal ini.
ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberinya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang di sini. Lihat, ketika hal ini yang kita lakukan, maka mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, ketika kita datang tepat pada waktunya, ketika kita membawa persoalan kita, ketika kita dengar-dengaran kepada Tuhan, lihat, mujizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang sangat luar biasa. Bisa memberi makan 5.000 orang. Itu baru laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Coba hitung berapa banyak. Ini mujizat yang sangat luar biasa. Apa mujizat yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita mau mendapatkan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita dan keluarga kita? Jika kita ingin mendapatkan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita melakukan 3 hal ini. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita. Ya. Dan kita bawa persoalan kita itu kepada Tuhan. Kita dengar-dengaran. Setelah kita datang, setelah kita bawa persoalan kita dengar-dengaran apa yang disampaikan oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita dengar-dengaran? Baca Alkitab, berdoa, rajin ibadah, rajin bersekutu dengan Tuhan, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pengucapan syukur itulah yang membawa kita kepada hal yang luar biasa. Apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam kehidupan kita harus mengucap syukur. Kita lihat ayat selanjutnya. Kita baca ayat untuk kita. Kita lihat dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus. Lakukanlah di dalam Tuhan. Berarti tandanya apa? Kita mau mengucap syukur. Saat kita berjalan, terima kasih Tuhan, saya mau berjalan. Saat kita mau bekerja, Tuhan, terima kasih Tuhan, saya mau bekerja. Saat kita dapat uang, terima kasih Tuhan, saya dapat uang, saya dapat gaji, saya dapat berkat. Saat kita tidak sehat, saat kita sakit, Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih bernafas saat ini. Banyak bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lebih banyak kita mengeluh, jangan banyak menggerutu, jangan banyak ngomel, jangan banyak marah. Tanamkan dalam pikiran kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, itu akan membawa kedamaian dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur dengan sungguh-sungguh, maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini tidak terjadi roti dan 2 ikan itu tidak terjadi. Kita berdoa tiba-tiba ada roti, ada ikan. Ada mujizat, banyak mujizat yang terjadi, bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak mujizat, tidak harus roti bisa jadi banyak, tidak harus ikan bisa jadi banyak. Banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sehat sampai hari ini pun, itu adalah mujizat dan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Amin. Ya. Ketika kita hidup, marilah kita hidup dengan ucapan syukur. Karena hari-hari ini kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Kita tidak tahu
ibadah tatap muka, ibadah secara langsung, kita tidak tahu sampai kapan. Tapi satu hal yang pasti, kita harus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa dengar khotbah. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa baca Alkitab. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa berdoa. Amin. Bagaimana kalau kita sudah tidak bisa berdoa, tidak bisa baca Alkitab? Ya. Nanti kalau kita sudah stroke, sudah gini, nah, kita udah nggak bisa lagi. Jadi ketika kita masih sehat hari ini, ayo kita belajar mengucap syukur. Katakan, Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan saudara, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya umat Tuhan, kita akan memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan ini, transfer dengan nomor rekening 0704250050 atas nama GBI Impact. Saudara bisa transfer lewat rekening BCA untuk persembahan diakonia, perpuluhan, apapun itu. Puji Tuhan. Saatnya engkau memberi, Tuhan Yesus memberkati. GB Impact mengucapkan terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah memberikan persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengundang untuk kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati pekerjaan kami. Engkau telah memberkati pelayanan kami. Engkau telah memberkati kehidupan kami ya Bapa. Dan Engkau memampukan kami untuk memiliki kerinduan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Berkati ya Bapa, kiranya persembahan dapat kami gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dan para jemaat-Mu, para pengerja-Mu yang telah memberikan persembahan Tuhan, berkati lumbung-lumbung mereka, berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati pelayanan mereka ya Bapa. Engkau menggantikan dengan sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan bangsa yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu Bapa. Para pemimpin kami dari tingkatan presiden kami sampai tingkatan RT RW sekalipun Tuhan, berkati agar mereka mampu melakukan tanggung jawab mereka dengan roh takut akan Tuhan. Niat-niat yang tidak baik Tuhan kami gagalkan dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan, berkati ya Bapa. Bahkan segala aspek di bangsa kami Tuhan. Baik itu politik, baik itu sosial Tuhan, hukum. Bahkan segala sesuatu yang ada di bangsa kami pulihkan Bapa, pulihkan. Karena segala sesuatunya Tuhan, Engkau yang ambil alih. Agar kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran terjadi bagi bangsa kami. Bahkan jauhkan bangsa kami dari segala orang-orang yang berusaha memberikan ketakutan, ancaman atau apapun yang tidak baik bagi bangsa kami. Kami gagalkan dalam nama Yesus. Bahkan bencana alam dijauhkan dalam nama Yesus. Kasihi bangsa kami Tuhan, Engkau yang memimpin bangsa kami. Pada kesempatan hari ini juga Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus Engkau memberkati. Walaupun pada saat kami tidak dapat bertatap muka dengan para jemaat-Mu, tapi kami percaya banyak cara yang Tuhan pakai agar gereja-gereja-Mu tetap menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami Tuhan, yaitu amanat
agung. Di mana kami memberitakan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman itu tidak akan pernah keluar sia-sia. Engkau yang memberkati sehingga siapapun yang mendengarkan firman-Mu bertumbuh di dalam kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, gereja kami ini Tuhan Yesus, khususnya GBI Impact Tuhan Engkau berkati. Baik itu yang ada di Jakarta, baik itu yang ada di Bangka, lawatan-Mu hadir Bapa dalam nama Yesus. Sehingga seluruh pengerjamu, seluruh jemaatmu Tuhan Engkau pulihkan. Bahkan kami percaya Tuhan, lawatanmu juga hadir bagi Bapak Ibu saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah kami Bapak. Engkau menjamah mereka, memulihkan mereka. Jika ada yang sakit, kami percaya Tuhan bilur-bilurmu telah memulihkan. Jika ada pada saat ini yang berbeban berat, Engkau yang menjadi jawabannya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Ya, kita telah mendengarkan benaran firman Tuhan, ibadah kita berakhir, tetapi kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala, menanti akan berkat Tuhan. Tuhan ini kami. Kiranya kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa di surga menyertai kami. Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus terus mengiringi kami. Serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai hidup kami. Dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari angkat tanganmu. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa,